Baik, sebelumnya saya Wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Sebelumnya saya ucapkan selamat pagi, siang, sore ataupun malam bagi adik-adik semua. Di sini saya akan menyampaikan materi pemeliharaan kelistrikan kendaraan ringan untuk pertemuan yang ketiga. Pada materi ini yang disusun oleh tim teknik kendaraan ringan atau TKR. Baik, untuk materi yang pertama kita akan membahas KD 3.13, yaitu mengenai mendiagnosis kerusakan sistem starter lalu memperbaiki sistem starter. Untuk indikatornya, yang pertama menganalisis sistem starter, menjelaskan prosedur perbaikan sistem starter, lalu menguji sistem starter. Baik, kita akan langsung menuju ke materi. Kegunaan starter yang pertama, mesin pada mobil tidak bisa hidup dan berputar dengan sendirinya, walaupun campuran udara dan bensin dapat disalurkan ke ruang bakar. Oleh sebab itu, sistem yang dapat merubah energi listrik menjadi energi mekanik yang berupa gerak putar, maka starter digunakan untuk memutar mesin mobil pertama kali sampai tercapai putaran tertentu hingga motor hidup. Starter sebagai penggerak mula untuk menghidupkan motor. Jadi untuk start mobil kita menggunakan motor starter. Jadi motor starter itu berfungsi untuk memutarkan mesin, di mana dia memperoleh energi listrik kemudian menjadi energi mekanik yang berupa gerak putar. Kemudian jenis starter antara lain, yang pertama ada starter tangan. Ini gunakan pada genset kecil, jadi untuk ukuran-ukuran kecil. Terus kemudian ada starter kaki. Ini biasa umum digunakan pada sepeda motor. Kemudian starter listrik digunakan pada motor-motor dalam mobil. Starter udara tekan digunakan pada motor diesel yang ukurannya besar. Kemudian syarat-syarat dari starter. Yang pertama, pinion harus dapat mengait dan melepas pada roda penerus secara baik. Jadi pinion itu harus dapat mengait dan juga melepas. Saat pinion itu hanya bisa mengait kemudian tidak bisa lepas, maka motor starter nanti akan ikut berputar dengan putaran mesin. Jadi harus dapat mengait dan juga lepas. Terus kemudian saat permulaan start motor starter mempunyai momen putar yang besar dengan putaran yang kecil. Jadi momennya itu harus besar. Jadi putarannya itu kecil, cuma momennya harus besar karena digunakan untuk memutarkan mesin. Berikutnya, motor starter pada umumnya mempunyai bentuk yang kecil tetapi tenaga putarnya besar. Jadi tenaga putar dari motor starter itu dari 0,1 kW sampai 18 kW. Kemudian komponen sistem starter. Sini ada 24 komponen, mulai dari plat kontak, terminal, ini plat kontak, terus nomor 2 terminal, nomor 3 ini kontak, nomor 4 solenoid, lalu ada kumparan penarik, kumparan penahan, terus ada pegas pengembali, tuas pendorong, pegas penghantar, plat rem, rumah kopling, pinion, poros
berulir memanjang nomor 13. Ini ulirnya panjang, ini gunakan untuk menggerakkan pinion. Kopling jalan bebas nomor 14. Ini plat penahan, ring penghantar, kumparan medan, angker nomor 18 angker. Jadi sebelah ini merupakan angker. Terus debat kutub, rumah stator, sikat arang nomor 21 ya. Jadi sini ada sikat arang. Biasanya pada motor starter itu terdapat 4 sikat arang. Terus komutator, pegas sikat, terus kemudian tutup belakang di sebelah sini. Kemudian cara kerja starter. Jadi ini cara kerja pada saat starter atau switch on. Dengan memutar starter atau switch ke posisi on, arus akan mengalir melalui hole in coil dan bersamaan dengan ini mengalir ke pull in coil dan fill coil. Pada saat ini pull in coil dan fill coil menghasilkan gaya magnet dengan arah yang sama. Coba dilihat di sini. Kemudian pinion gear berkaitan penuh. Sini ya. Gearnya ini sudah berkaitan. Terus kemudian selama mesin mulai hidup. Apabila mesin sudah hidup, armatur akan diputarkan oleh ring gear sehingga plat berputar bebas dan mencegah armatur berputar pada kecepatan tinggi yang berlebihan. Jadi saat mesin mulai hidup, pinion ini digerakkan oleh ring gear. Di sini ya. Terus kemudian pada saat starter switch off atau sudah tidak dialiri listrik, kita lihat di sini pinionnya sudah kembali. Terus kemudian arus yang mengalir ke hole in coil akan terputus sehingga plunger akan kembali ke posisi semula. Jadi dalam proses starter, yang bagian pull in coil itu sebagai penahannya, sebagai pendorong, pinion ini untuk berkaitan dengan ring gear. Terus kemudian hole in coilnya itu menahan pinion gear untuk tetap berkait. Jadi saat kunci kontak on atau masih dalam proses switch starter, maka ring gear ini akan berkaitan dengan ring pinion atau gear pinion. Dan saat posisi switch off, maka hole in coil ini sudah tidak ada aliran listrik sehingga pinion gearnya tertarik. Kemudian kita lihat ini merupakan cara tes hole in coil. Jadi lepaskan ground dengan terminal C. Ini ground ya, karena menghubung ke terminal negatif. Terus kemudian terminal C-nya jadi dilepas. Terus kemudian ground yang ini menuju ke bodi. Kemudian dilihat apakah dapat menahan. Apabila file coilnya ini sudah tidak dapat menahan, berarti hole in coilnya rusak. Terus kemudian untuk berikutnya pemeriksaan pull in coil. Jadi pull in coil ini sebagai penarik tuas pada starter. Jadi saat ada sumber tegangan atau terminal C ini atau terminal 50, kita lihat terminal C ini menghubung ke ground. Terus kemudian bodi starter menuju ke ground.
Lalu terminal 50 ini menuju ke positif. Jadi saat ini dihubungkan ke terminal positif, terminal 50 dihubungkan ke terminal positif, maka plunger yang ada di sini ini akan tertarik dan sehingga mendorong tuas pada atau yang ada di dalam motor starter. Saat ini tidak bekerja, maka motor starter tidak akan bisa menghidupkan mesin atau gear dari pinion starter tidak dapat berkaitan dengan ring gear karena tidak ada tuas yang mendorong gear pinion untuk berkaitan dengan ring gear. Baik, terima kasih untuk materi hari ini mengenai sistem starter. Jadi pada sistem starter itu ada hold in coil dan juga pull in coil sebagai penarik dan juga penahan. Terus kemudian ada kumparan armatur nanti sebagai pembangkit medan geraknya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Tetap semangat, jaga kesehatan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.